Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang barakah ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia, majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kemudian semangat untuk bisa menjalankan agama yang mulia ini, serta kita diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, pada hari tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan iman, yang jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pagi ini masih dalam pembahasan kitab bab yang ketujuh, bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim, bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan at-tamaim, yaitu tentang jampi-jampi, jimat dan jampi-jampi. Pada pagi ini adalah hadis yang keempat yang dibawakan oleh muallif kitab. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وقال وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال, dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya beliau meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ruwaifi'. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika fa'akhbirin nas anna man aqada lihiyatahu aw taqallada watara aw istanja biraji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Dari Ruwaifi', dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', semoga usiamu panjang, dan ketika Allah berikan padamu usia yang panjang, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada orang-orang bahwa sesungguhnya yang melilit jenggotnya, ya, aqada lihyata, yang mengikat jenggotnya, au taqallada watara, atau berkalung dengan tali busur, atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang hewan, bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari itu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Siapa itu Ruwaifi'? Sahabat Nabi yang disebutkan dalam hadis ini huwa Ruwaifi' ibnu Thabit ibnu Sakan Ibn Adi Ibnul Harith. Dia Ruwaifi', ya, anaknya Thabit, anaknya Sakan dan Adi, dan Ibnul Harith min Bani Malik Ibn Najjar Al-Ansari.
Dan beliau ini adalah diberikan waliya Burqata wa Trablus. Beliau menjadi pemimpin di Tripoli, ya, di Libya kalau di sini. Faftataha Afriqiyata, kemudian dia menaklukkan Afriqiya sanata 47, dia tahun 74. Wa tufiya bi Barqah sana 56 minal hijrah. Beliau meninggal pada tahun 56 Hijrah. Ikhwafillah, inilah Ruwaifi' yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang mana beliau mendapatkan keutamaan untuk menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada beberapa kalimat yang disebutkan dalam hadis ini, aqada lihyatah. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qila ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurub min fatliha wa aqdiha takabburan. Ini dilakukan oleh orang-orang di saat berperang, ya, mereka para pasukan perang, mereka jenggot mereka diikat, ya, dikuncir gitu, ya, diikat, dan ini menunjukkan sebuah kesombongan dari diri mereka. Dan ini Nabi sebutkan, man aqada lihiyatahu. Ya, makanya lihya, jenggot itu dibiarkan. Dia dari sunnah Nabi SAW, termasuk dari sunnah Nabi SAW, dibiarkan dia. Yang kedua maknanya mu'alajatis sya'r, itu mengepang, ya, kayak mengepang. Jadi jenggot itu bukan hanya diikat, ya, ada orang diikat. Hari ini pun kelihatan kan, ada orang hari ini yang bekas jenggot, itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian yang kedua maknanya dikepang, di jenggotnya itu dikepang. Liyata'aqqada wa yataja'ada ala wajhi ta'annuthi wa tana'um, agar kelihatan serupa dengan, agar keriting dan gelombang. Diikat kemudian dikepang supaya dia keriting dan bergelombang. Nah, ini dalam rangka menyerupai perempuan dan berbuat atau menunjukkan sikap yang tidak baik. Waqila, ini makna yang ketiga, al-muradu aqduha fis salati aw kaffuha, diikat ketika salat. Inilah tiga makna daripada aqdu atau aqada lihyatahu, yang mengikatnya, dikuncir di saat berperang, ini menunjukkan sikap sombong. Yang kedua dikepang supaya dia bergelombang dan supaya dia kelihatan keriting. Dan yang ketiga adalah diikat ketika salat. Ini makna aqada lihyatahu. Kemudian taqallada watran, ini maknanya ja'alahu qiladatan fi unuqih, ya, dijadikan kalung, ya, au unuqi dabatihi min ajli wiqayati min al-ain. Kalungnya dari apa? Dari tali busur. Ya, ada orang hari ini mengikat sesuatu yang dengan kalung itu atau tali itu adalah untuk bertujuan menjaga dari penyakit ain atau menolak bala. Banyak orang yang menggunakan hal itu dengan tujuan, ya, untuk menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya pada diri. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, sifat yang ketiga, istanja ay azala najwa, membuang kotoran, wahwal adratu anil makhraj, itu beristinja dengan apa? Biraji'i dabatin, menggunakan istinja dengan kotoran hewan. Ini tidak benar. Istinjanya dengan batu, bukan dengan kotoran hewan. Nah, ar-raji' huwa ar-rawth, summiya raji'an li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafa. Ya, dia kembali kepada posisi dan keadaan semula seperti, ya, setelah kondisi setelah makan. Artinya kotoran, seseorang memakan kemudian keluar, dan kotoran itu yang digunakan untuk istinja, dan tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian bari'un minhu, ini artinya bahwa ini adalah ancaman yang keras dari fi haqqi man fa'ala dzalika, bagi siapapun yang melakukan hal itu. Ikhwafillah rahimakumullah, di dalam hadis Ruwaifi ini ada 3 pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan al-ma'na al-ijmali al-hadis, makna global dari hadis ini seperti apa?
yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan anna hadzal sahabi, ya, bahwa sahabat ini yang bernama Ruwaifi sayatulu umruh, usianya panjang sekali, hatta yudrika unasan, sampai dia menemui orang-orang yukhalifuna hadiya sallallahu alaihi wasallam, menemui orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Karena usianya yang panjang, karena hidup di masa sahabat, di masa tabi'in dan masa tabi'in, itu adalah generasi yang luar biasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ruwaifi ini bertemu dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fil liha, di dalam jenggot, ya, yang merupakan alladhi wa tawfiruha wa ikramuha, ya, yang merupakan jenggot itu sebuah karunia yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah perintahkan, ya, dan Nabi SAW perintahkan tawfiruha, a'ful liha, jaga jenggot kalian, kata Rasulullah SAW, ya, jangan dicukur, jangan dicukur, jangan dibuang, karena itu adalah sebuah penghormatan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Nah, setelah itu, apa yang menjadi menyelisihi mereka ini? Mereka yang pertama dengan jenggot tidak menjadi sebuah sunnah yang diikuti, tapi kemudian jenggot itu, ya, dijadikan sebuah tidak menjadi hal yang membawa dia kepada kemuliaan. Wa ikramuha ilal abath, ya, biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil ajim atau bi ahli tarafi wal muyu'ah. Tapi kemudian jenggot yang dijaga itu bukan membawa kepada sebuah kemuliaan, tapi kemudian jenggotnya dikepang, kemudian diikat, yang itu merupakan mirip kepada orang-orang ajim. Di sini tentu mereka orang-orang Arab, ya. Maka kita yang bukan Arab disebut orang ajam. Mereka orang Arab disebut Arabi, dan kita orang-orang ajam. Di situ tentu orang-orang Persia yang mereka juga berjenggot, tapi jenggot mereka bukan sebuah menjaga jenggot, bukan sebuah perintah agama. Kalau kita orang Islam tidak. Jenggot merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti dipelihara dan dijaga. Au bi ahli taraf, atau menyerupai orang-orang yang berfoya-foya, yang suka dengan kesenangan, wal muyu'ah, yang generasi-generasi lemah gemulai. Di mereka ini meniru orang-orang seperti ini. Maka ikhwafillah, siapapun yang hari ini melihat berjenggot kemudian jenggotnya diikat atau kemudian dikepang, itu tidak dibenarkan dalam Islam, dan pesannya ada pada hadis Ruwaifi. Tapi i'ful liha, dia dijaga, dibersihkan, ya, kemudian seperti mana Nabi mengatakan khaliful yahud, selisih orang Yahudi dalam bab ini. Nah, siapapun laki-laki yang diberikan Allah Azza wa Jalla, ya, jenggot, maka dipelihara, karena merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Au yukhilluna bi'aqidati tauhid biisti'malil wasail syirkiyah fayalbisuna alqalaida aw yalbisunaha dawabahum yastadfa'una bihal mahdhur. Atau dalam hadis yang kedua ini ada pesan yang sangat luar biasa dari Nabi SAW, yaitu tentang perkara yang merusak akidah kita. Apa dia? Menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah, menggunakan wasilah-wasilah yang mengandung syirik, memakai kalung atau memakaikannya pada hewan-hewan mereka dengan tujuan untuk menolak perkara-perkara yang tidak diinginkan. Mereka pakaikan pada unta mereka, pada kendaraan mereka, dengan tujuan kalung itu bisa menolak bala, dengan tujuan bisa menghilangkan mara bahaya, atau mereka pakai sendiri. Ya, banyak orang hari ini waliyadzubillah, ya, memakai bab seperti itu. Ini wasilah syirkiyah. Ini harus ditinggalkan dalam agama kita. Tidak perlu kita melakukan bab ini. Al-wala dan bara, dan kita hanya loyal kepada Allah dan, ya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah, dan kalau memohon-mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa kita tempat berlindung. So, Allah tempat kita meminta,
Allah tempat kita memohon, dan itu yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapapun, semua yang memakai baik cincin seperti yang kita katakan sebelumnya, atau ajimat, ataupun menggunakan jampi-jampi tertentu, bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya, yang secara kedengaran adalah ayat Quran tapi sesungguhnya bukan, maka bab ini ditinggalkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita melakukannya. Au yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum minal istijmari bi rawthid dabi wal idham. Atau yang ketiga, pesan Nabi SAW di sini adalah mereka melanggar sendiri apa yang dilarang oleh Nabi mereka untuk melakukan, yaitu di mana mereka dilarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang-tulang. Tapi kemudian kita disuruh untuk beristinja dengan menggunakan batu atau menggunakan air, yang kemudian dengan itulah kita membersihkan, ya, kotoran kita dan membersihkan, ya, najis yang ada di dalam diri kita. Fa'ausan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibahu, Nabi memberikan wasiat kepada sahabatnya, ayyuballighal ummata, untuk menyampaikan pesan ini kepada umat, anna nabiyyaha yatabarra'u, bahwa nabinya terbebas, mimman yaf'alu syai'an min dzalik, dari apa yang mereka lakukan. Nabi dia tidak mengizinkan, dan Nabi terbebas dari apa yang mereka lakukan. Inilah tiga hal yang mesti kita pahami dari hadis ini, yaitu larangan untuk mengepang dan mengikat jenggot. Yang kedua, larangan untuk memakai kalung, yang dengan kalung itu kita meyakini bisa menolak bala dan bisa menolak mara bahaya. Dan yang ketiga, larangan untuk beristinja dengan kotoran hewan dan tulangnya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian antara hadis dengan bab majaa fi ruqa wat tamaim. Qala anna fihi an-nahya an taqlidil autar. Di dalam hadis ini terdapat sebuah larangan, larangan memakai kalung dari tali busur, lidaf'il mahzurat wa annahu syirkun, untuk, ya, menolak hal-hal yang tidak baik, dan perbuatan itu tergolong kepada asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yaqtiru ala dzalika illallah, tidak ada yang bisa mendatangkan dan menolak mahzurat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di wasilah-wasilah syirkiyah seperti ini mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Siapapun, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti meninggalkan perkara tersebut. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal hadithi, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah, tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati 56 min al-hijrah, di mana Ruwayfi' Allah berikan kepadanya usia yang panjang sampai pada tahun 56 Hijrah. Yang kedua, ikhwafillah, wujubu ikhbarin nasi, wajib mengabari manusia, bima umiru bihi wa nuhu an, terhadap apa yang Nabi perintahkan dan Nabi larang, mimma yajibu fi'luhu aw tarku, dan menjelaskan pula apa-apa yang wajib untuk dikerjakan dan apa-apa yang wajib untuk ditinggalkan. Kita berdakwah, kita menyampaikan al-haq, kita menyampaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian kita, ya, sampaikan pula apa yang menjadi hal yang dilarang dalam agama kita, apa yang menjadi yang mahzur untuk kita kerjakan dalam agama kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab untuk itu, dan masing-masing kita punya peran untuk menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran tersebut. Yang ketiga, ikhwafillah, masyru'iyatu iqramil lihya, disyariatkannya untuk memuliakan atau menjaga al-lihya, menjaga jenggot kita, wa ifaiha, ya, wa tahrimil abathi biha, dilarang kita bermain-main dengan jenggot, ya, dengan cara apa? Bihalqin, dengan memotong jenggot, au qas, atau dengan memendekkannya, au aqdin, atau mengikatnya, au taj'iin, atau mengepangnya, atau membuat dia
mengikatnya dengan supaya dia lebih kelihatan lebih keriting dan seterusnya, au ghairi dzalik, atau dengan hal-hal yang lain. Ya, termasuk bermain-main dengan jenggot. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara mencukurnya, memendekkannya, kemudian mengikatnya, atau dia dikepang atau dikeritingkan dan lain sebagainya. Maka apa yang Allah berikan, jaga dan pelihara, bersihkan, jaga, ya. Kemudian yang keempat, ikhwah fillah, tahrimu ittikhazil kiladati lidaf'il mahdhur wa annahu syirkun. Larangan memakai kalung atau memakai kalung untuk menolak bala, ya, dan itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tidak perlu pakai kalung, tidak perlu juga pakai gelang, ya kan? Apalagi pakai anting, nggak perlu. Untuk apa? Nabi SAW, dan ini tidak hal yang tidak pantas untuk kerjakan, ya. Pakai gelang, pakai kalung, apalagi pakai anting. Cukuplah itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita, ya. Kalau antum pakai cincin silakan, dan itu adalah termasuk salah satu yang dianjurkan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda mesti dijaga, para generasi-generasi ini mesti diingatkan, ya, para masyarakat, ya, yang awam mesti kita berikan ilmunya. Perkara ini dilarang dalam agama kita. Yang kelima, tahrimul istinja'i birrawthi wal 'azm. Larangan beristinja dengan kotoran dan tulang. Yang keenam, anna hadhil jara'im al-madhkura minal kabair. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan salah satu dari pelanggaran-pelanggaran yang besar di dalam agama kita. Karena Nabi SAW menyebutkan. Makanya ketika, subhanallah, Salman Al-Farisi ditanya di saat banyak hal yang disampaikan tentang syariat, maka apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu dalam syariat kalian? Maka Salman mengatakan, iya, sampai kami tata cara buang air besar pun kami diajarkan dalam agama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka siapapun yang menambah-nambah urusan agama di dalam kehidupan ini, maka dia telah berkhianat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkhianat kepada risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkhianat kepada ajaran yang di bawahnya. Karena tidak ada satupun yang menjadi syariat dan kebutuhan di dalam kehidupan kita dalam ibadah kepada Allah kecuali Nabi telah mengurusnya dan menyampaikannya, kecuali Nabi SAW telah memberikan peringatannya, Nabi SAW telah memberikan pengajarannya. Maka siapapun yang mengerjakan di luar syariat Nabi Muhammad, yang melakukan perintah ibadah yang tidak sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah berkhianat kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan yang sudah diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, kerjakan apa yang diminta, maka lepaskan apa yang tidak diperintahkan. Itu yang harus kita lakukan, ikhwah fillah, dalam hidup kita. Makanya dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, itu merupakan sebuah kemuliaan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuskan dalam mengamalkan agama kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah mengingatkan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang mengerjakan sebuah ibadah dalam urusan agama ini yang bukan perintah kami, maka sungguh amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang beramal, tentu amalnya ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang ingin berbuat kebaikan, pastilah kebaikan itu ingin dicatat di sisinya. Tapi ketika amalan itu tidak bersandar kepada dalil-dalil yang sahih dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh amalan itu akan sia-sia di sisi Allah tabaraka wa taala dan akan menjadi satu perjuangan yang tidak ada artinya di sisi Allah azza wa jalla. Karena Allah telah perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Kemudian Allah juga katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para ulama mengatakan falyamal amalan salihan itu adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal saleh bukan sekadar semangat, beramal saleh bukan hanya sekadar keinginan berbuat, tapi beramal saleh itu harus didasari dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepadanya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini adalah poin di mana kita harus ikhlas kepada Allah dalam beramal, menjauhkan kesyirikan, menjauhkan sum'ah, ya, menjauhkan sifat riya yang ada di dalam diri kita. Oleh ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan Allah Azza wa Jalla kemudahan dan taufik untuk bisa mengamalkan agama ini dengan sesungguhnya, dan kita diberikan semangat untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu ini, agama ini kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah di atas jalan agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian menemuimu. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, al-yaqin di sini adalah al-maut. Kita diminta untuk menyembah Allah dengan setulus-tulusnya sampai kematian tiba kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam hari-hari kita dan kebaikan pada sisa usia kita, dan semoga Allah bimbing kita selalu di dalam kebaikan dan ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.